Toyota Safety Sense atau TSS merupakan rangkaian fitur keselamatan aktif canggih yang telah mengalami beberapa penyempurnaan sejak diperkenalkan pada tahun 2016. Sistem pratabrakan dengan deteksi pejalan kaki merupakan salah satu fitur utamanya. Di dalam video ini, akan memberikan gambaran singkat tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturannya melalui menu pengaturan di layar multi-informasi Pre-Collision System, Lane Departure Alert dengan Steering Assist, Dynamic Radar Cruise Control, dan Lane Tracking Assist. Untuk yang pertama, kita mulai dari cara bagaimana menyesuaikan berbagai pengaturan Pre-Collision System melalui menu pengaturan di layar multi-informasi. Pre-Collision System dengan deteksi pejalan kaki dirancang untuk membantu mendeteksi kendaraan, pejalan kaki, pengendara sepeda atau sepeda motor, dan memberikan peringatan tabrakan depan audio dan visual. Jika pengemudi tidak bereaksi terhadap peringatan, sistem dapat memberikan pengereman darurat otomatis. Pengemudi memiliki pilihan untuk menyesuaikan waktu peringatan PCS ke salah satu dari 3 pengaturan. Untuk menyesuaikan waktu peringatan, pilih menu pengaturan dan tekan OK. Berikutnya, pilih PCS, lalu tekan dan tahan OK untuk mengakses pengaturan PCS. Dari sini pilih waktu peringatan dan tekan OK untuk mengubah ke pengaturan yang diinginkan. Setiap kali OK, ditekan waktu peringatan akan berubah. Harap dicatat bahwa ketika waktu peringatan Pre-Collision System diubah, waktu bantuan kemudi darurat juga akan diubah. Selain itu, ketika pengaturan terbaru dipilih, bantuan kemudi darurat tidak termasuk fungsi kemudi aktif. Jika dilengkapi, tidak akan beroperasi dalam banyak kasus. Terakhir, ketika radar dinamis cruise control aktif, Pre-Collision System akan beroperasi pada waktu yang lebih awal, terlepas dari apapun pengaturan pengemudi. Pengemudi juga dapat memilih untuk menonaktifkan PCS. Untuk melakukan ini, pilih ikon PCS dari pengaturan, lalu tekan dan tahan OK pada kontrol roda kemudi hingga layar pengaturan ditampilkan. Dari sini, pilih ikon PCS lalu tekan tombol OK. Sebuah perintah akan muncul pada layar tampilan multi-informasi dan meminta untuk mengonfirmasi sebelum menonaktifkan sistem. Pilih ya dan tekan tombol OK sekali lagi untuk mengonfirmasi. Ikon PCS berwarna kuning akan menyala untuk menunjukkan bahwa sistem telah mati. Sistem secara otomatis diaktifkan setiap kali saklar mesin diaktifkan. Itulah tutorial singkat tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturan yang ditemukan dalam Pre-Collision System dengan deteksi pejalan kaki. Lalu fitur berikutnya ada Lane Departure Alert dengan Steering Assist, merupakan salah satu fitur utamanya. Pada bagian kedua ini, akan memberikan gambaran singkat tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturannya melalui menu pengaturan di layar multi-informasi. Lane Departure Alert dengan Steering Assist dirancang untuk mengeluarkan peringatan audio atau visual jika keluar jalur secara tidak sengaja terdeteksi saat berkendara dengan kecepatan di atas 50 km per jam. Jika pengemudi tidak mengambil tindakan perbaikan, sistem ini juga dirancang untuk memberikan kemudi perbaikan yang lembut untuk menjaga jalur. Pengemudi memiliki pilihan untuk menyesuaikan waktu peringatan sistem atau mematikannya sepenuhnya. Pilih pengaturan, lalu pilih LDA dan tekan, terus OK. Saat layar pengaturan ditampilkan pada layar multi-informasi, pilih LDA lalu tekan OK untuk menghidupkan atau mematikan sistem. Jenis peringatan LDA juga dapat disesuaikan dari menu pengaturan LDA. Lalu pilih opsi peringatan dari menu pengaturan LDA. Lalu tekan OK untuk mengubah ke pengaturan yang diinginkan untuk getaran atau bunyi bip. Untuk mengubah waktu peringatan, pilih waktu peringatan atau alert timing, lalu tekan OK untuk mengubah ke pengaturan yang diinginkan. Setiap kali OK ditekan, waktu peringatan berubah. Itulah gambaran tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturan yang ditemukan dalam Lane Departure Alert dan setiap kendaraan Toyota mungkin sedikit berbeda. Pada bagian ketiga, salah satu fitur utamanya adalah Dynamic Radar Cruise Control. Di sini akan memberikan gambaran singkat cara menyesuaikan berbagai pengaturannya melalui menu pengaturan di layar multi-informasi. Dynamic Radar Cruise Control atau DRCC adalah sistem kendali jelajah adaptif yang dirancang untuk disetel pada kecepatan di atas sekitar 35 km per jam. Saat diaktifkan, DRCC menggunakan kamera dan sensor radar untuk menilai jarak antar kendaraan guna membantu menjaga jarak yang telah ditentukan dari kendaraan di depan. DRCC atau Cruise Control konvensional dapat dipilih dengan menekan saklar pemilihan mode bantuan mengemudi. Menekan saklar ini akan beralih di antara dua mode Cruise Control. Untuk mengaktifkan,
Pilih mode melalui saklar pemilihan mode bantuan mengemudi atau driving assist, lalu akselerasi ke kecepatan yang diinginkan, dan tekan saklar bantuan mengemudi atau driving assist untuk mengatur kecepatan kendaraan. Untuk menyesuaikan jarak antar kendaraan, saat menggunakan DRCC, tekan saklar jarak kendaraan ke kendaraan atau vehicle-to-vehicle distance untuk beralih di antara 4 pengaturan jarak berikut. Kecepatan yang disetel dapat ditingkatkan sekitar 1,5 km per jam di salah satu mode dengan menekan 1 kali. Tekan saklar tambah. Lanjutkan atau tingkatkan dengan penambahan yang lebih besar dengan menahan saklar dengan cara yang sama. Demikian pula, kecepatan yang ditetapkan dapat dikurangi dengan menekan atau menahan tombol minus. Untuk membatalkan salah satu mode cruise control, tekan pedal rem atau saklar batal pada roda kemudi. Ini akan mematikan sistem, tetapi tetap menyimpan kecepatan yang ditetapkan terakhir di dalam memori, sehingga memungkinkan pengemudi untuk melanjutkan pengoperasian pada batas yang ditetapkan dengan menekan tombol lanjutan tambah. Akan tetapi, jika tombol bantuan mengemudi atau driving assist ditekan, saat cruise control diaktifkan, akan mematikan kendali jelajah atau cruise control sepenuhnya dan juga menghapus memori kecepatan yang ditetapkan sebelumnya. Itulah gambaran singkat tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturan yang ditemukan dalam sistem kendali jelajah radar dinamis atau cruise control. Lalu yang terakhir ada Lane Tracing Assist. Lane Tracing Assist juga salah satu fitur utama dari TSS 3.0. Di bagian ini akan memberikan gambaran singkat tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturannya melalui menu pengaturan di layar multi-informasi. Saat TSS diaktifkan, fitur Cruise Control Radar Dinamis TSS atau Dynamic Radar Cruise Control diaktifkan dan penanda jalur terdeteksi, Lane Tracing Assist atau LTA, menggunakan garis-garis di jalan dan atau kendaraan di depan, untuk memberikan bantuan mengemudi aktif dan membantu menjaga kendaraan tetap di tengah jalurnya. Saat LTA diaktifkan, sistem penghentian mengemudi darurat atau Emergency Driving Stop System dan disingkat EDSS juga diaktifkan. Selain itu, LTA hanya aktif saat Dynamic Radar Cruise Control memiliki kecepatan yang ditetapkan. Menekan cepat tombol LTA di roda kemudi dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini. Itulah gambaran singkat tentang cara menyesuaikan berbagai pengaturan yang terdapat dalam Lane Tracing Assist. Setiap kendaraan Toyota mungkin sedikit berbeda, jadi silakan lihat buku panduan pemilik untuk informasi sistem tertentu maupun untuk mempelajari Safety Sense 3.0. Sekian dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.